Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih kepada Engkau atas kasih karunia yang kami terima di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, berada di dalam naungan kasih Tuhan, sehingga hari yang indah ini seluruh jemaat-Mu dapat memasuki minggu Advent yang ketiga ini di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom dan horas untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan, berita sukacita yang mendasari minggu Advent yang ketiga tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita perhatikan di dalam hati kita masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Untuk itu kita harus tahu dulu gambaran apa dan bagaimana situasi kehidupan, kenyataan, realitas yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi realitas ataupun kehidupan, firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini ada juga kegelapan. Kehidupan ini tidak semulus jalan yang kita lalui. Kehidupan ini juga penuh dengan kejahatan. Itu bisa kita baca kalau kita lihat dari pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai seterusnya.
Di situ Rasul Paulus membedakan antara terang dan gelap. Jadi itulah gambaran kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Jadi gambaran kehidupan ini bukan, apalagi yang suka nonton drama Korea ya. Jadi kehidupan itu bukan hanya seperti sebatas hanya cinta asmara, tetapi kehidupan melalui firman Tuhan pada saat ini banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita lalui. Tadi seperti jalan yang tidak selalu mulus. Bukan hanya jalan kehidupan yang kita lalui seperti jalan tol. Tentu setelah keluar kita dari jalan tol, kita akan menemui jalan-jalan yang berlubang, yang berliku, ada yang nanjak, ada yang nurun. Seperti itulah kehidupan. Realitas kehidupan. Dan itulah yang dihadapi jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Nah, lalu apa maksud dan tujuan Rasul Paulus menyurati firman Tuhan kepada jemaat yang ada di situ? Karena jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu di bawah tekanan, di bawah penganiayaan, di bawah penderitaan. Jadi inilah memang kenyataan hidup. Yang namanya penderitaan harus kita lalui, ya. Entah itu penderitaan karena pekerjaan, penderitaan karena hubungan keluarga, penderitaan karena masalah asmara, dan lain sebagainya. Masalah ekonomi juga yang membuat jemaat itu tertekan di dalam hidupnya. Lalu Rasul Paulus menyurati surat firman Tuhan ini kepada jemaat itu dan memberikan nasihat-nasihat supaya jemaat ini kuat, supaya jemaat ini tidak goyah ketika badai ataupun gelombang kehidupan menerpa kehidupan jemaat itu. Dan ada satu hal yang menarik di sini, saudara yang terkasih ya, di ayat yang ke-19. Di situ firman Tuhan mengatakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Yang dimaksud di sini adalah roh Tuhan itu sendiri. Roh Kristus ataupun Roh Kudus. Karena itulah yang memampukan kita, yang menguatkan kita supaya kita tetap dapat berpikir tenang. Hati kita bisa terang. Pikiran kita juga bisa tiur, ya, terang di dalam berpikir dan bertindak. Dan inilah salah satu yang bisa mengusir kegelapan di dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Janganlah padamkan roh. Dan ini sangat menarik, kami pikir, karena kalau kita tarik di dalam adat istiadat kebudayaan orang Batak, roh ataupun tondi ini adalah suatu tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Makanya di sini ada istilah yang mengatakan, di sini ada saya catat, betapa budaya ini terus kita lakukan di dalam adat istiadat kita. Ada istilah yang mengatakan seperti ini. Horas tod dimadingin, horas pir tod dimatogu, tiur dalan bolusan tio aek dapotan, dapat mana niu luluan jupang ma na jinalan. Ada kata tondi di situ. Horas tod dibandingin dan horas pir tod dimatogu. Yang mengatakan bahwa memang sukma kita, tondi kita ini harus sejuk, segar, madingin. Dan juga harus pir. Pir yang berarti adalah kuat, kokoh, teguh. Makanya kemanapun kita melangkah orang Batak itu harus ada doa dan harapan kita kepada Tuhan supaya tondi kita kuat ataupun kokoh. Manang tu dia pehita mangarato ataupun melangkah.
Dan ini juga penting saya pikir ya untuk pemuda-pemudi juga, remaja Nampak Subulung. Ya sekali-sekali searching lah ya di Google itu, cari di Google artikel-artikel yang betul-betul apa ya, ilmiah ya, yang meneliti tentang ini. Ini sangat menarik budaya kita ini, budaya Batak ini. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ada pertanyaan seperti ini. Kenapa harus beras? Kenapa harus beras yang diletakkan di Simajujung ya, di atas kepala kita? Kenapa tidak emas? Kenapa tidak barang-barang yang lain? Kenapa harus beras? Karena memang beras adalah kebutuhan pokok. Itulah sumber kehidupan yang diberikan pencipta kepada kita. Dan yang mau dikatakan adalah di situ ada kesetaraan. Kenapa dikatakan kesetaraan? Kalau beras kan dapat kita temui di mana aja kan? Mau di rumah yang bergedung atau di rumah gubuk, beras itu selalu ada. Coba kalau barang lain seperti berlian, belum tentu kan ada di mana-mana. Yang hendak dikatakan adalah bahwa simbol dari beras ini mengatakan kita ini setara di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Berarti adil ini di dalam kehidupan kita orang Batak. Dan ketika roh kita tadi sudah kuat, roh kita sudah sejuk, tentu jalan yang akan kita lalui adalah semakin terang melalui penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, makanya banyak lagu Batak. Lagu Batak ini di aransemen ada itu apa namanya judulnya nih? Tondi-tondiku ya apa namanya? Itu ya kayaknya itu. Karena saya juga kurang hafal liriknya. Cuma yang mau dikatakan itulah. Jadi kehidupan kita ini tidak terlepas yang dari namanya roh kehidupan. Tetapi bukan berarti roh nenek moyang. Roh Tuhan itu sendiri yang harus mengalir di dalam kehidupan kita. Mengalir di dalam kehidupan keluarga kita. Karena apa? Ketika roh Tuhan itu menyala, ketika roh Tuhan itu tidak padam di dalam kehidupan kita, kita akan selalu mudah mengatakan berucap syukur kepada Tuhan. Maulah tema Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Terima kasih Tuhan atas rezeki yang kita terima hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Contohnya suami dan istri harmonis. Kan enak. Dan ini juga yang memampukan kita untuk tidak berbuat tindak kejahatan di dalam kehidupan kita. Karena Amang Inang saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi, ya bisa kita lihat itu. Dan ini juga fakta ya. Hari-hari ini semakin jahat. Kenapa saya katakan demikian? Banyak hal-hal yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kita ya. Yang saya tahu dulu tuh ada namanya, ini termasuk tindakan melanggar moral ya. Contohnya ada istilah cinta segitiga. Sekarang ini cinta segi 5, segi 6 sudah ada. Ini salah satu contoh. Baru ada lagi tindak-tindak kejahatan. Ada yang istrinya dibakar, ada yang suaminya dibakar. Ini kenyataan hidup. Ya. Apalagi yang sering nonton Suara Hati apa itu? Suara Hati Istri itu ya. Ya, saya pikir itu juga pasti ada kenyataannya. Ya, selingkuh, ya, tingkat perselingkuhan, tingkat kekerasan di dalam rumah tangga. Itu nyata di dalam lapangan kehidupan. Dan inilah yang menjadi tantangan kita. Makanya firman Tuhan itu selalu menguatkan kita karena ini adalah makanan rohani kita, ya. Bukan hanya si panganon par dagingon, tapi juga harus si panganon par todion. Supaya kita kuat menghadapi dilema kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu mengapa Rasul Paulus mengatakan janganlah padamkan roh. Jadi roh kita harus menyala. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nyalakanlah roh di setiap keluarga kita. Jadi ini seperti alarm Amang Inang ya, alarm.
Ketika saya atau kita ada pikiran jahat, Roh Tuhan itu seperti alarm yang akan mengingatkan kita. Oi, jangan. Contohnya, ketika kita ingin melakukan suatu kejahatan, pasti ada seperti bisikan atau hati nurani yang paling dalam mengatakan, jangan. Dan inilah yang harus hidup di tengah-tengah keluarga. Yang harus menyala di antara suami dan istri, supaya apa? Saling mengingatkan. Ketika suami ingin melakukan suatu tindak kejahatan, pelanggaran, datang istri untuk mengingatkan. Jadi saling mengingatkan, saling menasihati. Begitu juga untuk anak-anak, ya. Saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya jangan menjadi gelap pikirannya. Karena apa, saudaraku yang terkasih? Kalau kita lihat ya, zaman sekarang ini memang sudah aneh-aneh. Itu ada, saya lihat YouTuber ya asal Meksiko, supaya dia viral, dia tembak mamanya kalau nggak salah itu ya. Dia bunuh kan, pokoknya begitulah supaya dia viral kan. Jadi sudah gelap pikiran dan hatinya. Hanya untuk viral apa namanya ini, banyak followers lah apa segala macam zaman sekarang ini kan. Apapun rela dilakukannya sampai membunuh orang tuanya. Ini kan sudah di luar apa namanya ini, kesadaran ya. Ini yang sudah dinamakan hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin gelap. Karena apa? Nggak golap be portibion. Makanya saudara-saudara yang terkasih, itu para penjahat ya selalu diungkapkan. Kenapa Bapak tega melakukan ini? Karena saya sudah gelap. Ya kalau sudah gelap berarti yang dia lihat itu bukan lagi keluarganya. Yang dia lihat itu bukan lagi anaknya, sehingga dia tega membunuhnya. Itu dia. Oleh karena itu, firman Tuhan melalui Rasul Paulus di sini mengatakan kepada kita, jangan sampai padam roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti ini. Makanya saya sangat senang amanginang, saudaraku yang terkasih, kalau ada orang tua ya mengantar anaknya ke gereja ini, saya lihat itu, entah itu ya anaknya ikut latihan Ramayana apa Subulung atau sekolah minggu. Itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena orang tua juga mendukung anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan rohani ini. Karena apa? Kegiatan rohani ini juga adalah pupuk yang dapat menjauhkan anak-anak kita dari segala macam pencobaan. Ikuti kegiatan rohani yang ada di gereja daripada di luar sana. Jika kita banyak mengikuti kegiatan di luar sana, cobaan akan semakin berat. Sedangkan yang di gereja ini banyak cobaan, apalagi yang di luar kan begitu. Makanya saya sangat senang jika orang tua juga, karena kan ada juga kadang-kadang orang tua yang malas ngantar anaknya kan ke gereja. Tapi kalau saya lihat ada orang tua mengantar anaknya ke gereja, wah puji Tuhan. Berarti apa? Keluarga ini saling mensupport, saling mendukung di dalam hal-hal kegiatan yang positif. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kita tidak lagi takut. Kalaupun banyak kejadian-kejadian yang aneh, kalaupun banyak kegelapan yang menyelimuti dunia ini, tetapi ketika roh Tuhan yang ada di dalam keluarga kita, roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu menyala, kita tidak akan khawatir lagi. Karena apa? Iman kita tidak goyah. Ya. Begitu juga untuk pemuda-pemudi. Jangan banyak itu kejadian kan, karena putus cinta bunuh diri kan ada itu. Ditulis surat kan, maaf kepada orang bapak mama. Nah, ini kan inilah kalau hati dan pikirnya sudah gelap. Makanya hati-hati ya untuk remaja dan poso. Saya katakan lagi hati-hati, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena ini yang melindungi kalian. Karena roh Tuhan inilah yang menguatkan kalian supaya jangan terjadi hal-hal yang begini. Begitu juga di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu di dalam Advent yang ketiga ini, firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika hendak mengatakan, biarlah roh Tuhan ini yang membuat terang di dalam kehidupan kita. Amin. Iya harus begitu, harus terang. Memang hidup ini harus terang, harus terang, tiur. Karena kuasa kegelapan ini memang ada di mana-mana. Tetapi kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia katakan,
Roh Tuhan ada padaku. Aku menyembuhkan orang-orang yang sakit. Aku membebaskan orang-orang yang tertawan. Berarti roh Tuhan ada pada dirinya. Begitu juga di dalam rumah tangga. Jika ada kedamaian, jika ada sukacita di dalam keluarga itu, berarti roh Tuhan ada di situ. Jika ada kasih di antara kita, berarti roh Tuhan ada di situ. Itu dia kuncinya. Jadi bukan orang yang pandai berbahasa roh ya, bla bla bla, katanya bukan begitu prakteknya. Prakteknya itu kalau ada kedamaian di situ, kalau ada kesetiaan di situ roh Tuhan berada. Roh Kudus berada di situ. Oleh karena itu Amanginang, inilah jadi hidup kita harus dimonitor, hidup kita harus diawasi, harus dikontrol oleh roh Tuhan ini sendiri. Oleh karena itu biarlah hidup kita, diri kita dinyalakan oleh roh Tuhan ini. Meskipun nobody is perfect, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita disempurnakan oleh karya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita jalani hari-hari kita. Biarlah roh Tuhan ini menyala di mana-mana, di gereja kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam terang yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajari kami melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ajari kami ya Tuhan supaya roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami tidak padam. Biarkan roh Tuhan selalu menyala di dalam setiap sendi kehidupan kami. Di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berkeluarga, dan juga di dalam kehidupan bernegara. Engkau tahu hari-hari yang akan kami lalui, semakin banyak kejahatan, semakin banyak jalan yang sulit kami lalui. Tetapi kami percaya kepadamu, Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami ataupun meninggalkan kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau melalui kasih dan belas kasih-Mu selalu menuntun hidup kami. Sertai keluarga lepas keluarga jemaat-Mu. Di setiap pergumulan hidup yang kami lalui, jangan biarkan mereka berputus asa. Tetapi tetap doa dan pengharapan kepadamu, itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami berdoa kepadamu juga ya Tuhan, untuk seluruh para haladomu dan juga Bapak Pendeta Resort kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan sukacita. Sertai setiap program yang sudah disepakati, program Natal pembangunan, kiranya itu semua untuk memajukan kehidupan kerohanian dan juga kehidupan pembangunan di gereja Resort HKBP Balikpapan baru ini. Sertai juga anak-anak kami ya Tuhan, di masa-masa zaman yang semakin berkembang, jangan biarkan mereka hanyut di dalam pengaruh-pengaruh zaman yang dapat menyesatkan anak-anak kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Di atas semuanya itu, kami hanyalah manusia yang selalu lemah, penuh dengan kekurangan dan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, di atas semua pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.